Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Awani dan rekan saya Happy Mutiara. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Keterampilan belajar kiat dalam mencatat dan merangkum materi perkuliahan. Saya akan menjelaskan pengertian tentang keterampilan belajar. Keterampilan belajar dari kata terampil yang artinya cakap, kecakapan, mengerjakan sesuatu. Maka keterampilan adalah kecakapan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan belajar adalah kegiatan yang terujukan mengadakan perubahan dalam diri seseorang. Mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan belajar, harus ada sistem yang lengkap, metode yang tepat, teknik yang berguna, kepaduan antara berbagai sistem, metode, dan teknik yang dipergunakan dalam mempelajari studi bagi mahasiswa. Mewujudkan keterampilan belajar, maka keterampilan belajar adalah kecakapan dalam menggunakan teknik belajar yang efektif dan menjalani studi dan perkuliahan. Adapun keterampilan belajar yang harus dikuasai dalam melaksanakan oleh seseorang mahasiswa adalah sebagai berikut. Seseorang siswa perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kuliah, sebab persiapan akan mempengaruhi kecenderungan studinya. Persiapan yang lengkap akan mempelancarkan dirinya dalam belajar, sebaliknya persiapan yang kurang lengkap akan dapat mengganggu proses perkuliahan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan belajar. Yang pertama yaitu kondisi jasmani dan rohani. Untuk dapat mengikuti kuliah, kesehatan jasmani mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, kesehatan agar perlu dijaga. Harus diatur kegiatan sebaik-baiknya seperti makan, istirahat, tidur, dan olahraga, rekreasi, dan lain-lainnya. Selain kesehatan jasmani yang baik, mahasiswa juga harus memiliki ketenangan jiwa dan pikiran. Mahasiswa hendaknya membuang jauh-jauh rasa benci dan dendam, takut, khawatir, cemas, dan iri hati, dan sejenisnya. 2. Tempat untuk belajar perlu memenuhi syarat kesehatan, yaitu bersih, rapi, tidak berisik, udara selalu berganti, sinar matahari tidak masuk, ada penerangan yang cukup, sinar hendaknya datang dari arah belakang atau samping sebelah kiri. 3. Suasana kamar tempat belajar harus tenang, tidak berisik, jauh dari gangguan serangga, hiruk pikuk, dan lalu lalang orang. Suasana belajar yang efektif tidak terlaksana apabila ada kamar tersebut ada yang tidur, yang teriak-teriak, ada yang bergurau, dan ada yang mengobrol dan sebagainya. Waktu belajar yang baik bagi seseorang tergantung masing-masing pribadi. Hanya saja diatur sebaiknya belajar sewaktu kondisi dan suasana memungkinkan. Tentunya ia harus belajar di waktu memiliki kesegaran dan kejernihan otak atau pikiran serta dapat berkonsentrasi penuh. Yang kelima, alat-alat belajar perlu dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum pergi kuliah. Jika alat-alat lengkap, maka belajar pun dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Sebaliknya, kekurangan alat belajar akan mengganggu perkuliahan. Selanjutnya yaitu kesuksesan mahasiswa dalam perkuliahan tergantung pada sejauh mana mereka dapat menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang dituntut oleh dosen mata kuliah. Untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh dosen, mahasiswa harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu memahami tugas yang diberikan dosen. Mahasiswa harus betul-betul mengerti tugas tersebut, sekecil apapun petunjuk dari dosen berkenaan dengan tugas yang akan dikerjakan dan perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu menyiapkan sumber bacaan dari tugas tersebut.
Waktu dan tempat penyerahan tugas harus dicatat dan ditepati. Yang ketiga yaitu volume dan cara yang diinginkan dosen dalam menyelesaikan tugas perlu diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu cara menulis rangkuman yang baik, diantaranya 1. Membaca buku pelajaran dengan teliti. Sebelum mulai menulis rangkuman, pastikan untuk membaca dan mengerti isi pelajaran yang ingin dirangkum. Jika telah mengerti, maka akan tahu bagian-bagian mana yang penting untuk ditulis dan dirangkum. Yang kedua yaitu catat atau tandai kalimat-kalimat penting dengan buku yang akan dicatat. Saat membaca buku pelajaran, catat atau tandai kalimat-kalimat yang penting untuk ditulis dan dirangkum dengan menggunakan highlighter. Dengan begitu, tidak akan merasa kesulitan untuk menemukan kembali saat memulai menulis rangkuman. Yang ketiga yaitu urutkan kalimat-kalimat penting sesuai dengan urutan di buku pelajaran. Setelah selesai mencatat atau menandai kalimat-kalimat penting, cobalah untuk mengurutkan sesuai dengan urutan yang tertulis di buku pelajaran dengan urutan yang sama. Akan lebih mudah untuk mengingatnya. Dan yang keempat itu gunakan bahasa sendiri yang mudah dimengerti. Mulailah menulis rangkuman dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tidak perlu mengikuti bahasa yang ada di buku pelajaran. Dengan menggunakan bahasa sendiri, akan lebih mudah memahami dan mengingat apa yang harus ditulis di rangkuman. Kegiatan belajar pun akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat rangkuman yang baik. Yang pertama yaitu 1. Persiapan. Langkah paling awal sebelum membuat rangkuman adalah persiapan. Kamu bisa membuat rangkuman jauh-jauh hari sebelum ujian sehingga rangkuman bisa dibuat dengan baik. Yang kedua yaitu baca materi atau naskah. Langkah awal selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk membuat rangkuman adalah membaca keseluruhan materi perkuliahan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu target waktu. Ini adalah bagian yang tidak kalah penting kebanyakan dari kita. Seringkali terlalu asik dalam membaca sehingga lupa sendiri waktu yang telah terbuang. Oleh karena itu, usahakan pada awal sebelum kamu mencatat ulang bisa memberikan target waktu. Misalnya dalam waktu 3 jam kamu membuat rangkuman sehingga 1,5 jam pertama kamu akan membaca 3 jam. Membaca 3 bab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.